Nah, jadi di sini Bang, gini. Jadi kan kita bisnis itu ya namanya ada offline, ada online nih sekarang. Apalagi Ya, kan kayak sekarang online lagi gede-gedenya banget nih ya. Bang. Nah, di satu sisi juga parfum kan ya orang banyak juga yang mau cium-cium dulu langsung ke store gitu loh Iya, Bang. Maka di satu sisi Randy yakin karena yang Randy bisa dapatkan dari tempat Randy sebelumnya, yang terutama kita mau usaha, kita mau bisnis dulu, kita tanamkan keyakinan dulu Bang. oke. Yakin dulu. Jadi kalau kita udah yakin, insya Allah ada jalan. Halo sahabat Kemabong, balik lagi di channel yang selalu menginspirasi dengan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Pada episode kali ini kita punya seorang narasumber yang luar biasa sekali. Dia masih muda, tapi dia sudah berhasil merintis usahanya sampai dengan besar saat ini. Dan menariknya, dia memulai usaha ini bukan dari dia punya modal yang besar, tapi dia modal nekat. Gimana dia bisa berkembang sampai dengan sekarang, proses yang dia lalui kita akan coba gali-gali, kita akan coba belajar supaya kita semua bisa dapat inspirasi dari beliau. Siapa narasumber kita? Ya, namanya adalah Randy. Sehat, Ren? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kali Randy terjun di dunia parfum tuh gimana tuh? Awal mula masuk ke dunia parfum ya. Jadi awal-awal itu pada saat 2013. Nah, jadi pada saat itu Randy masih sekolah SMA. Oh, dari SMA lu udah kerja ya? Iya, jadi baru masuk kelas 1 SMA, pas banget itu di semester 2. Jadi ada dulu mantannya bos kita sendiri dulu sempat yang ngajak kita ikut ke tokonya gitu. Jadi kan awal mulanya jadi kayak cuman main sekedar ngisi kekosongan. Jadi beliau ini ngajak saya, ayo nih ikut ke toko sambil bantu-bantu Om, gitu kan manggilnya Om. Jadi gitu awal mulanya dari 2013 atau pas masih sekolah. Jadi pada saat itu Randy pulang jam 2 tuh sekolah, pulang jam 2 langsung mandi, makan, setengah 3 berangkat. Oh, jadi sebenarnya lu masih sekolah, lu masuk ke dunia parfum, lu nggak tahu tentang parfum apa-apa Sama sebenarnya? sekali, itu Sama sama sekali ya? sekali masih buta banget, Buta. nggak tahu apa-apa. Jadi pada saat itu emang beliau juga udah kenal lama ya kan sama keluarga di rumah. Jadi emang sebelum itu emang beliau sudah ngajak, ayo nih ikut ke parfum sekalian ya. Kamu belajar-belajar juga ya, sambil Randy mikir-mikir juga kan. Ya sekalian belajar bekerja ya kan, sekalian biar ada pengalaman ya, ada ilmu juga lah begitu. Jadi pada saat dulu itu ya ingat banget pas masih berangkat sekolah itu, pulang sekolah nih antar jemput sama Om. Nah pas berangkat kerja itu naik angkot. Naik angkot yang warna ungu itu ongkos 2.000, masih inget banget saya itu ongkos 2.000, berangkat dari Gang Aster, kadang dari Bumi Waras. Nah itu kita nunggu angkot. Nah, apa yang buat lo tertarik mau ikutan kerja dulu tuh? Nah, jadi kan sebenarnya awal sih cuman iseng kayak cuman ngisi kekosongan. Tapi ya lama-lama karena kita sukain pekerjaan kita, ya kita lama-lama jadi happy, seneng. Jadi ya mau nggak mau setiap hari itu kita jalan terus gitu kan. Karena di satu sisi juga Randy emang dari zaman SMP Bang udah kerja juga Bang dulu, ngikut rentalan PS punya saudara, terus kayak bantu-bantu lagi di kantin ibu. Kadang waktu itu juga kalau lagi libur sekolah bantuin di bengkel Om. Jadi ya emang dari dulu emang udah biasa kerja, nggak biasa kayak cuma tidur siang atau main kesana kesini, itu enggak. Bukan anak mami berarti dia. Ya. Iya. Jadi kalau sekarang lagi rame anak kecil yang membicarakan masalah perintis, sebenarnya Randy pun udah ya, udah dijalanin ya. Cuman bedanya lo nggak ngomongin perintis ya. Jadi emang dari zaman SMP, malah pernah waktu itu sekali sih ngikut jadi kenaik angkot karena saking gabutnya. Saking gabutnya, nah kebetulan di kampung itu atau di rumah itu ada tetangga yang punya angkot banyak. Zaman dulu itu angkot Karangteluk tuh dia ada sekitar 7 apa 8 gitu. Wah, itu masih keren-kerennya dulu tuh. Ajep-ajep itu. Lagi jedum-jedumnya angkot dulu kan. Randy ikut Bang, Randy ikut sih. Ikut gimana Ren? Ya ikut ngenaikin aja. Waduh, tapi nggak ada ini loh Ren, uang makan pasti kan. Udah nggak apa-apa, yang penting Randy ikut, gua kerja. Gitu. Tapi emang karena kondisi ekonomi atau lu pengen aja? Ya sebenarnya kalau dibilang ekonomi minus sih ya nggak juga, cukup karena ya orang tua masih bisa nyekolahin, masih bisa ngasih jajan. Ya, cuma karena emang Randy nggak biasa diem di rumah Bang. Jadi emang Randy biasa kerja dari dulu Bang. Passion lo passion memang pekerja lah ya. Iya, pas benar beliau si Om ini ngajak Randy ikut ke toko. Nah dari situlah awal mula terjun ke parfumnya. Nah tapi kalau pas pertama kali terjun ke parfum, sebenarnya apa sih yang paling basic harus dipelajarin di dunia? Ya yang jelas yang pertama kita harus niat dulu Bang. Jadi kalau kerja itu yang benar-benar itu kita harus niat. Jadi selain niat, ya kita emang harus benar-benar buktikan dengan tindakan kita sendiri. Jadi nggak cuma gua niat kerja tapi tindakan kita nggak ada, itu sama aja nol.
Ya awal mula masuk itu yang jelas emang beliau ini sosok orang yang luar biasa. Jadi emang benar-benar mendidik Randy. Dari yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa itu sekarang bisa ya emang benar-benar bisa mengerti dan memahami lah. Dulu ya maaf ya kamu bolak-bolak kita mau ngobrol gini bang, saya ketemu orang aja takut. Tapi ketemu orang aja takut. Ini lancar banget tuh. Ya, alhamdulillah. ini hostnya yang minder malah. Enggak, kalau beliau ini suhu ini makanya masih banyak belajar dari beliau. Nah tapi gini Ren, parfum itu kan sebenarnya aromanya banyak banget ya. Nah, gua pribadi pun kalau bicara parfum, kadang ketika ditanya bang aromanya apa ya kadang lupa lah. Cara Randy supaya bisa ingat nyium, oh ini aromanya ini aromanya ini, kemudian komposisi ini dengan itu tuh gimana caranya? Nah, jadi kalau untuk kita belajar parfum tersendiri bang, itu ada tahap-tahapannya, nggak langsung kita hafalan aroma. Jadi begitu kita baru masuk, itu kita harus yang pertama menghafal nama-nama parfum dulu. Namanya dulu ya. Jadi kita menghafal. Contoh, boleh sebut merek nggak? Boleh. Oh, boleh. Contoh, misalkan kita harus menghafal dari A sampai Z. Jadi nggak harus kita langsung hafal aroma. Jadi misalkan contoh A. A itu ada Anna Sui, ada Avril, ada Eichner, ada Azzaro, ada Antonio Banderas. Dari beberapa item itu kita harus hafal. Misalkan dari Anna Sui ada Flag Offensive, Nike Offensive, Dream, dan yang lain-lain. Apa lagi tuh Nike Offensive? Apa dulu nih? Coba jelasin dulu Ren. Nah, jadi misalkan contoh kita ambil dari Anna Sui. Itu kan nama brandnya tuh Anna Sui. Itu dari Paris kalau nggak salah Prancis. Nah, jadi dari Anna Sui itu dia banyak modelnya bang. Ada Flag Offensive, Nike Offensive, ada Dream, Dream in Green, Live Your Dream. Itu aroma, maksudnya jenis-jenis aromanya dan jenis-jenis aromanya. Jadi setiap nama itu aromanya beda-beda. Jadi kalau untuk originalnya sendiri aja itu ada banyak banget variannya. Gitu. Yang jelas dari pertama itu dari kita menghafal nama parfum dulu. Jadi setelah menghafal nama parfum, itu kita menghafal catatan aroma atau piramida aromanya gitu, kayak top notes, middle notes, base note-nya. Jadi contoh misalkan kayak ada aroma awal, aroma tengah, ada aroma akhir. Nah, selain itu kita juga harus menghafal kayak parfum ini ada wangi buah, ada wangi permen, citrus, ada kayu manis, rempah dan yang lain-lain. Jadi banyak banget. Mati, penting juga nih gue. Jadi untuk Randy sendiri pun mulai hafal aromanya itu ya di tahun ke-5, ke-6 dan sampai 12 tahun itulah berjalannya waktu, Bang. Nah, akhirnya sampai lu paham ya ketika diciumin ini aroma apa, komposisinya apa. Jadi misalkan kayak ada konsumen nih yang bawa botol ke toko, tinggal Bang mau aroma ini. Ya insya Allah kita udah tahu, paham. Kadang ada yang lucunya juga kayak gini. Ada misalkan cewek, dia nggak bawa botolnya tapi dia bawa parfumnya. Ada ini kan. Misalnya gitu. Ada juga kayak gitu. Ini mah karena ownernya masih muda, makanya gitu dia. Ada juga kayak gitu sering kejadian. Bang, sorry nih, Bang, nggak apa-apa. Kayak gitu ya, namanya kita balik lagi kita dengan konsumen kan kita harus ramah, kita buat konsumen kita nyaman. Jadi ya sehingganya konsumen yang datang itu udah kayak teman kita sendiri gitu. Ren, gue tertarik lagi tuh Ren, kan lo ada jelasin tuh ada namanya apa, top note, middle note, sama basic ya? Ya, base note. Nah, base note. Nah itu tuh sebenarnya apa sih penjelasannya? Jadi simpelnya itu sama aja seperti piramida parfum Bang. Jadi top notes itu sama aja aroma awal. Jadi aroma awal itu aroma yang tercium dari parfum kita semprotin sampai dengan sekitar 15 menit. Aroma middle notes itu atau aroma tengah itu tercium dari 15 menit sampai dengan setengah jam parfum disemprotin. Dan base note atau aroma akhir, nah itu yang aroma keringnya yang kita cium. Jadi pas dari setengah jam sampai dengan 1 jam ke depan. Gitu. Jadi kan kadang parfum ada yang kita cium awalnya wanginya nggak enak tapi pas keringnya enak. Begitupun sebaliknya, ada yang awalnya enak tapi keringnya agak beda gitu-gitu dia. Nah tapi ini menarik nih Ren, kan gini akhirnya orang itu ketika beli parfum dia biasanya cuman semprotan awal atau dia cuman nyium bau ininya aja nih. Nah itu gimana jadi? Nah jadi Bang, kalau untuk kita di sini nih di Air Parfum sendiri itu kita kalau untuk konsumen kita harus testerin atau sampelin di kulit atau di tangan. Jadi kalau parfum cuman kita cium begini-begini doang itu aromanya nggak maksimal. Harus kita sampelin di kulit, kita semprotin, kita gosokin, baru kita ciumin ke konsumen. Konsumennya itu. Dan cara ciumnya pun bukan yang begini, agak caranya juga di jarak sambil ditarik gini Bang. Oh ada jaraknya, dia nggak gini-gini gitu ya? Karena maaf yang ngomong mungkin, tapi nggak ngejelekin ya Bang ya. Ada beberapa tokoh yang emang dari segi timnya sendiri yang di dalam itu kurang memahami. Jadi kayak cuman orang datang kasih gitu loh. Jadi nggak dijelasin. Karena kan kadang ya konsumen juga kan bingung gitu loh, cowoknya cuma pakai parfum, cuman caranya kan mereka nggak paham gitu loh, seperti apa milihnya gitu-gitu. Nah, karena ya kayak gitu, termasuk gue pun kadang ketika beli parfum ya, dia hanya sebatas dah cium gitu aja nih. Nah tapi emang ini menariknya nih, jadi pertama kali ketemu dengan Randy termasuk dengan salah satu yang tempat yang dibelajar itu gue banyak belajar sebenarnya. Jadi ternyata
oh beli parfum tuh kayak gini nih. Kemudian aroma yang pas begitu ditesterin, kita coba, nanti rasanya beda lagi juga. Bahkan ditanya-tanya, yang menariknya dan kayak ini diterapin juga di air parfum. Jadi konsumen itu kadang ditanyain lebih banyak di luar atau untuk di dalam ruangan, ya kayak gitu ya. Itu strategi pemasaran juga sebenarnya. Ya, bener Bang. Ren, ini yang gue mau lari ke bisnis Randy yang sekarang. Siap. Ini yang ngebuat kenapa gue pengen ngebuat Randy jadi salah satu narasumber kita, karena selain dia masih muda, dia punya usaha dan dia tuh memulai usaha dengan cara jual mobilnya ya. Bener nggak Ren? Bener sekali. Bener ya, oke. Dan mobil itu sebenarnya udah termasuk barang yang dia dapetin ketika kerja lah ya. Iya, bener. Memorinya kan banyak. Banyak sekali, bener. Kenapa lu putusin jual? Jadi sebenarnya segini ya Bang ya. Kita kan awalnya pas baru masuk itu kita mau belajar. Setelah kita belajar, kita dapat ilmunya, ya kita mulailah pelan-pelan ngikutin ya kan. Jadi dalam artian kayak ya balik lagi bukan kita nggak bersyukur ya Bang ya. Namanya kan manusia semua pengen lebih tuh Bang. Ya kan namanya manusia tuh pengen lebih semua, ditambah lagi ya mungkin Randy dengan 12 tahun yang sudah Randy jalanin di tempat Randy sebelumnya menuntut ilmu itu, ya bahasanya tempat kerja tapi sekaligus menuntut ilmu lah gitu jatuhnya. Jadi kayak mungkin Randy sudah berpikir, oh iya kayaknya kalau coba peruntungan gue jalan sendiri gimana ya gitu-gitu. Ya pada saat itu ya sambil berpikir timbang-timbang ya kurang lebih hampir 2 tahun Bang Randy mikir itu Bang. Jadi nggak langsung bet hari itu nggak. Jadi Randy pikir maju mundur dulu itu. Maju mundur selama 2 tahun. Pas begitu ya sambil kita istikharah minta petunjuk juga lah gitu. Ya alhamdulillah Allah sudah nunjukin. Ya emang Randy ada sedikit tabungan ya kan, ditambah lagi ada itu juga selama Randy kerja ada mobil itu. Jadi kurang lebih udah nemenin Randy dan keluarga selama 5 tahun. Ya setelah Randy pikir-pikir ada sedikit tabungan dan ada mobil itu juga, dan Randy hitung-hitung untuk modal kayaknya bisa. Makanya Randy putuskan untuk sementara Randy jual dulu gitu. Nah, apa yang buat lo akhirnya yakin benar, udahlah ini momen untuk gua keluar, rintis usaha sendiri nih. Nah, jadi emang setelah Randy timbang-timbang semua dari segi finansial alhamdulillah sudah cukup, walaupun kita jual mobil. Segi finansial kita sudah cukup, sudah ada kesempatan dan timing waktunya pun sudah pas. Jadi sehingganya ya bismillahirrahmanirrahim dengan ya meminta restu orang tua, keluarga semua. Ya udah makanya memutuskan untuk membuka Air Parfum ini gitu Bang. Air Parfum Randy Parfum ya. Sebenarnya sih pengen dibuat Randy Parfum, cuman udah buat inisial aja R gitu aja. Panjangan nanti. Iya, biar orang gampang ngapalnya gitu dia. Tapi gini Ren, lu yakin bisnis parfum ini potensinya memang masih besar? Nah, jadi di sini Bang gini, jadi kan kita bisnis itu ya namanya ada offline, ada online nih sekarang, apalagi kan kayak sekarang online lagi gede-gedenya banget nih Bang. Nah, di satu sisi juga parfum kan ya orang banyak juga yang mau cium-cium dulu langsung ke store gitu loh Bang. Maka di satu sisi Randy yakin, karena yang Randy bisa dapatkan dari tempat Randy sebelumnya, yang terutama kita mau usaha, kita mau bisnis dulu, kita tanamkan keyakinan dulu Bang. Yakin dulu. Jadi kalau kita udah yakin, insya Allah ada jalan. Nah, tapi gini Ren, tadi kan Randy sempat jelasin tuh, konsumen itu kan saat ini ada yang beli online sama offline ya. Nah, kalau offline oke lah, kalau kita lihat kan itu strategi yang lama. Banyak orang dia pakai SPG, kemudian dia jual di mall-mall atau buka store kayak Randy saat ini. Tapi yang gue tertarik sebenarnya, penjual parfum yang dia jualan online. Nah, menurut Randy strategi efektifnya tuh gimana? Kan orang nggak nyium nih aromanya kan? Itu gimana tuh Ren? Ya kalau untuk online sih ya dari Randy pribadi yang Randy tahu lebih ke personal branding aja sih kalau itu. Personal branding lebih ke personal branding, kayak penjelasan produk, terus cara-cara mereka ngebungkus iklannya gitu-gitu sih paling. Ya walaupun sebenarnya parfum yang dijual pun ya itulah wanginya, cuman diganti aja namanya gitu sih. Karena emang zaman sekarang ya mungkin setelah kita Covid 2020 kemarin kan ya ada hikmahnya ya di online itu mulai naik gitu. Ya ada plus minus lah balik lagi. Ya plusnya kita nggak perlu keluar rumah jauh-jauh untuk nyiumin si parfum itu. Ibaratnya kita tiduran di rumah aja, barang udah sampai gitu loh. Nah minusnya kita nggak bisa nyium aroma langsung. Tapi enaknya kalau kita datang ke store, aroma yang kita nggak tahu, yang mau kita cari tahu tuh kita bisa cium langsung. Oh wanginya begini, begini gitu. Makanya kenapa Randy memutuskan untuk buka ini, karena ya itu tadi biar konsumen tuh tahu dulu loh. Oh aroma yang baru ini, aroma yang best seller ini. Gitu dia, yang lagi ngehits ini dan yang lain-lainnya lah. Mantap. Nah, kalau untuk Air Parfum sendiri Ren, sampai dengan saat ini penjualan tertinggi itu via offline atau online?
Nah, jadi alhamdulillah kita udah baru jalan 1 bulan nih, pas kemarin jalan 1 bulan. Ya sementara ini masih di offline. Offline ya. Online ada, masih 1-2 lah, belum. Tapi kalau untuk online, insya Allah nanti bakal kita kembangin. Tapi ya sambil pelan-pelan kita masih ngerintis lah nego timnya dulu lah gitu. Mantap, mantap. Kan kita bicara parfum itu sekarang sudah banyak banget lah. Ya. Bahkan online itu banyak mereka jual harga 10.000 dapat 3, 100.000 dapat 3, 5, dapat 5. Nah, strategi yang akan Randy dipakai supaya tetap bisa bersaing dengan kompetitor apa? Nah, yang pertama sih Bang, yang emang dari jadul, cara kuno lah ibaratnya kan. Yang jelas yang pertama itu kita di pelayanan Bang. Jadi ibaratnya kalau dari pengalaman Randy pribadi itu 50-50 Bang, antara pelayanan dan barang. Jadi yang pertama yang jelas ada untuk SDA atau sumber daya alam itu barang kita harus barang yang benar-benar bagus memungkinkan. Jadi maaf yang ngomong, walaupun kita barang refill atau isi ulang, ya kita harus sesuaikan dengan wangi-wangi aslinya atau originalnya gitu Bang. Jadi contoh walaupun nggak mirip 90%, ya istilahnya 70 atau 80% mendekati lah. Karena kan konsumen kita kebanyakan emang rata-rata emang penikmat parfum semua nih Bang, sama seperti Abang nih. Nah, jadi yang kedua di pelayanan. Jadi sebagus apapun barang kita, ya sebagus apapun item yang kita jual, kalau pelayanannya bobrok atau minus itu konsumen bakal kecewa Bang. Jadi yang jelas mau berapapun konsumen beli ini yang di sini, walaupun customer mau berapapun dia beli, kita selalu dan bahasanya kayak slogan kita ya, pembeli adalah raja. Jadi kita nggak mau ngebeda-bedain. Mau konsumen beli 20.000, 50.000, 100.000, 20.000 itu kita layaninnya sama. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, itu. Jadi ada standarisasi pelayanan ya. Pelayanan yang benar-benar harus kita tekankan banget dengan Randy dan tim yang ada di sini. Gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi strategi sukses dari Randy ini ada 2. Yang pertama ya memang bicara secara quality produknya. Dia harus tetap jaga nih quality produknya tetap bagus. Kemudian yang keduanya itu dengan cara pelayanan ya. Pelayanan. Karena sebagus apapun produk, ketika pelayanan nggak oke, customer pasti akan kabur. Komplain, bener. Ditambah dengan kondisi sekarang, kompetitor itu banyak banget. Ini aja cerita sedikit nih. Kita baru buka 1 minggu, itu dekat kita udah ada buka lagi. Iya Bang. Karena ngeliatnya lu rame terus. Iya, alhamdulillah. Tapi ya balik lagi ya Bang ya. Namanya kalau kita usaha kan ya semua itu pasti ada saingan. Cuma kan balik lagi kita bersaing secara sehat. Kita tunjukkanlah kualitas dan kelebihan barang kita atau toko kita lah gitu. Jadi maaf yang ngomong, mau sekalipun kita saingan di depan kita ada toko, sebelah kita ada toko, kita nggak takut. Jadi kita pede dulu. Tapi maaf yang ngomong, bukan kita sombong, tapi kita pede karena apa? Dengan kelebihan produk yang kita punya dan pelayanan yang kita sajikan kepada konsumen gitu. Mantap ini. Ini kalau tadi dia ngomong nggak bisa ngomong, nggak ada yang percaya kayaknya. Tapi benar ya, karena dari pengalaman kayak yang gue alamin pun ya, kenapa akhirnya kadang kan kalau setiap gue cari parfum, kan pasti kontaknya Randy. Nah, termasuk nanya, Ren, apa aroma yang paling oke nih? Apa yang ini? Karena tadi Randy yang kasih pelayanan tuh kayak kita ngerasa nyaman nih. Kita datang benar-benar dilayanin sepenuh hati, ditanyain butuhnya apa, ininya apa. Jadi akhirnya udahlah, gue nyaman aja. Dan termasuk ketika ada aroma baru yang direkomendasiin pun, ya kadang nggak perlu dicobain, ya udah ngikut aja, gitu aja. Nah, tadi gini Ren, ketika lo ketemu dengan customer baru datang nih, baru nyobain, biasanya lo akan cenderung ngedengerin dia pengen aroma apa, atau langsung rekomendasiin? Nah, jadi gini Bang, yang Randy terapin, jadi kalau untuk ada konsumen baru, yang jelas kita tanya dulu sebelumnya beliau pakai parfum apa. Contoh misalkan kayak Abang, biasa pakai parfum A, gue pasti pakai parfum ini Ren. Jadi kalau menurut Randy itu parfum udah pasaran, Randy coba rekomendasiin aroma-aroma yang baru. Gitu Bang, makanya ada aroma baru ini A, B, C, D dan segala macam. Tapi sebelum aroma baru itu Randy tawarin ke Abang, itu Randy harus pelajarin dulu yang masuk. Jadi misalkan kayak ada 2 item yang masuk, misalkan contoh dari Bulgari atau Calvin Klein, itu nggak langsung Randy jual. Tapi Randy cium, pelajarin dulu aromanya. Yang itu tadi balik lagi ke top notes, middle notes, sama base note itu catatan aromanya. Jadi pelajarin kurang lebih selama 1 minggu. Udah Randy pelajarin, nah baru bisa Randy jual. Jadi nggak semata-mata cuma tawarin gitu. Jadi misalkan Abang bisa pakai parfum Christian Dior misalkan. Abang mau coba referensi aroma lain, Randy cobain dulu aroma lain. 1, 2 atau 3 aroma. Tapi kalau emang nggak ada yang pas, balik lagi ke aroma lama. Karena kita nggak bisa maksain konsumen. Kalau konsumen masih nyaman dengan aroma itu, ya udah dong. Masa kita mau maksa gitu loh. Jadi kalau konsumen, udah Ren gue coba dulu. Nah kita kasih, dan kita kasihnya pun bukan yang langsung kemasan gede. Coba dulu aja Bang yang kecil atau yang sedang. Karena kan kita masih nge-trail, baru mau coba. Nah kalau kecuali emang udah pas, baru besoknya RO. Bang itu Ren, gue mau yang gede aja langsung. Nah itu caranya Bang. Nah ini menarik nih. Jadi walaupun Randy ibaratnya udah lama di dunia parfum, ketika ada aroma baru,
itu nggak langsung jual, tapi pelajarin dulu. Pelajarin dulu, karena dari dulu kita harus pelajarin dulu, nggak semata-mata langsung kita ngejelasin begini-begini, nggak ada caranya juga, harus di riset juga deh Bang. Ren, harapan kedepannya apa nih terhadap air parfum? Ya, harapan kedepannya ya insya Allah air parfum bisa berjalan terus, makin banyak konsumennya, ya insya Allah pelayanan selalu kita perbaiki, pelayanan dari segi barang. Dan yang emang benar-benar jadi harapan Randy ya insya Allah kedepannya bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Amin, amin. Karena yang Randy lihat sekarang dengan keadaan kita, ya nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat di kota kita dulu aja, Bandar Lampung, kota kita tercinta nih, pengangguran masih banyak Bang. Ya. Maaf dia ngomong, dari sarjana, diploma sampai SMA, SMK itu masih banyak yang nganggur. Ya. Jadi maaf yang ngomong Randy sedih, nggak usah jauh-jauh. Randy lihat dari saudara-saudara atau teman-teman Randy sendiri itu banyak banget yang nganggur. Makanya kenapa Randy memutuskan untuk berwirausaha, karena ya itu tadi insya Allah, karena Randy tanamkan keyakinan dulu nih, keyakinan dan kejujuran ya kan di setiap langkah atau usaha. Nah makanya Randy buka inilah pelan-pelan agar ya walaupun nggak banyak, sedikit demi sedikit mengurangi pengangguran yang ada di kota Bandar Lampung kita lah. Mantap nih, mantap. Dan itu sebenarnya Ren, alasan kenapa kita akhirnya buat channel Kepompong ini, karena kita melihat sebenarnya banyak di luar sana orang dia nggak punya pekerjaan, atau banyak orang yang bekerja kemudian dia kena nih PHK karena perusahaannya bangkrut dan dia bingung mau ngapain. Jadi harapannya ketika memang kita buat channel ini, kita podcast, memberikan narasumber-narasumber yang nggak hanya sebatas narasumber yang usahanya sudah besar, tapi masih ada proses merintis pun, itu bisa jadi inspirasi buat mereka. Bahwa di luar sana tuh peluang tuh masih sangat terbuka lebar sekali. Tinggal masalahnya mau nyoba atau enggak. Nah sama kayak Randy tadi kan begitu juga ibaratnya ya. Selama perjalanan Randy dunia parfum, pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah, don't stop gitu aja? Kalau itu sih pasti Bang. Pasti ya? Jadi pada saat kita kerja itu pasti ada di mana momen-momen kayak kita udah ngerasa capek, kadang udah kita ngerasa jenuh, itu pasti Bang. Tapi kalau untuk nyerah sih enggak, cuma kayak ngerasa capek aja lah gitu. Cuman tetap, karena kalau Randy berpikir Randy nyerah, semuanya bakal selesai. Jadi walaupun Randy secapek-capeknya gimananya pun Randy rasain, cuman tetap optimis, bangkit lagi. Apa motivasi terbesar Randy yang akhirnya bisa buat bangun lagi nih? Nah, motivasi terbesar yang jelas yang kita pikirin yang terutama itu keluarga, Bang. Karena kan Randy satu anak pertama, cucung pertama di keluarga. Kalau Randy nggak bisa nyontohin yang baik ke adik-adik, otomatis adik-adik juga bakal nanti nggak bakalan baik. Jadi gitu, Bang. Beban anak pertama nih. Itu dia. Ren, tadi kan Randy bicara ada dua tuh, masalah kualitas produk sama pelayanan. Kalau pelayanan kan kita udah tahu lah, standarisasi pelayanannya pasti ada. Tapi cara Randy sendiri untuk menjaga kualitas produk air parfum tetap oke gimana? Untuk menjaga sendiri. Nah, jadi yang jelas sih sebelum barang masuk ke toko atau sebelum kita pajang nih, yang jelas Randy cium aromanya dulu. Dicek dulu ya. Jadi sebelum Randy order, Randy pastiin cium. Jadi contoh misalkan kayak dari satu aroma, misalkan dari ini barang A gitu. Jadi kan ini juga barang A nggak cuma satu produk Bang, ada A, B, C sampai Z. Nah dari beberapa item itu Randy cobain dulu, ciumin satu-satu, sampelin di kulit. Jadi kurang lebih waktunya 3 hari. Jadi 3 hari itu kita cium dulu, wangi basah, wangi kering, dan nanti setelah dia dicampur gitu. Jadi benar-benar kita jaga benar ini kualitasnya Bang. Jadi sebelum barang di display kita pastiin dulu, oh oke, approve, baru kita display barangnya. Jadi, tapi pernah nggak ketemu yang kiriman ternyata kualitasnya nggak oke, bibitnya? ada juga, pernah dapet. Ya itu tadi, makanya sebelum barang kita display atau kita pajang, kita cobain bener-bener di kulit atau kita cium dulu Bang. Jadi jangan sampai barang yang sudah masuk ke konsumen itu barang mengecewakan. Karena ibaratnya satu konsumen yang kecewa itu aja, itu ibaratnya kesalahan terbesar saya gitu loh Bang. Mantap. Ren, terakhir, apa saran, masukan, atau motivasi dari Randy bagi sahabat Kepompong semua yang kebetulan menyaksikan episode kali ini, supaya mereka terinspirasi nih dengan kisahnya Randy ini? Nah, jadi gini ya guys ya, balik lagi saya bercerita tentang pengalaman pribadi ya, bukan saya ngebaca buku atau saya ini pengalaman pribadi. Gini simpelnya, untuk kalian yang masih kerja, udah ikutin dulu aja kerjaan kalian. Jadi untuk kalian yang masih kerja di kantor, F&B, retail, dan yang lain-lain, pokoknya kalian ikutin dulu aja kerjaan kalian. Mau itu SOP-nya begini, begitu kalian ikutin. Walaupun terkadang nggak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa capek, bosen, lelah, jenuh, kalian mau keluar, pastiin lagi kalian sudah ada batu loncatan. Jadi ibaratnya jangan sampai konyol, karena kan apalagi dengan keadaan kayak sekarang, itu nyari kerja susah banget. Jadi pastiin
kalau kalian emang mau resign dari suatu tempat pekerjaan kalian itu, kalian pasti udah ada batu loncatan. Dan kedua, ya yang jelas kalian pikirin kalau sekarang ini semakin dewasa ya semakin kalian mengambil keputusan, yaitu semakin ada resikonya gitu loh Bang. Dan kalaupun emang mau terjun di dunia usaha, pastiin kalian sudah menguasai bidang itu dulu, jangan ikut-ikutan. Karena maaf yang ngomong, yang sering terjadi ya yang pengalaman saya ya cerita-cerita dari teman-teman, ya emang modalnya gede banyak, cuman karena mereka ini nggak menguasai, akhirnya maaf yang ngomong cuma sebulan 2 bulan tutup gitu loh Bang. Dan yang jelas kalau kita mau jadi pengusaha, yang jelas mentalnya jangan lembek, itu dulu aja, mentalnya harus kuat. Mau kena hujan, mau ketemu badai dan lain-lain, itu kita nggak boleh lembek. Ini gue yang dapat banyak ceramah ini. Enggak, gini pun saya masih belajar sama beliau. Kalau saya nggak ada apa-apanya guys. Kalau beliau ini emang jauh pengalamannya daripada saya. Gitu loh, beliau udah melanglang buana ke sana sini, pengalaman hidupnya lebih banyak gitu lah. Pokoknya ini makanya pelanggan itu nggak bisa kabur dari Randy. Mulutnya ini semanis gula. Kalau kelamaan kita bisa kena diabetes. Gitu. Ya intinya yang jelas kita buat nyaman dulu Bang, gitu loh. Yang cowok aja bisa nyaman sama saya, apalagi yang cewek. Ya, bercanda ya guys ya. Oke, Randy, thank you untuk sama-sama Abang tuh. Terima kasih banyak nih udah berkunjung ke toko Air Parfum nih. Oke, sobat Ngomong, itu tadi bincang-bincang luar biasa kita dengan Randy, owner dari Air Parfum. Seorang pemuda, muda, energik, tapi punya mimpi yang besar, punya harapan yang besar demi membagikan keluarga. Dia tidak takut gagal, dia punya mental luar biasa, dia jual aset yang dimiliki dari hasil jerih payahnya, dari hasil bekerjanya demi apa? Demi sebuah harapan, demi sebuah mimpi untuk menjadi owner, untuk menjadi pebisnis yang lebih besar lagi. Karena dia ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama yang ada di Bandar Lampung. Semoga kisah dari Randy bisa jadi inspirasi sahabat Kepompong semua, dan terlahir entrepreneur muda dari Lampung bahkan Indonesia. Kepompong berubah ataupun